Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Melanjutkan pelajaran kita yang mana terakhir kita bahas adalah melemahnya Daulah Umayyah, yang mana kekuasaannya dari ujung timur sampai ujung barat. Namun tiada gading yang tak retak. Semuanya itu pasti akan ada akhirnya. Semuanya pasti akan ada akhirnya. Tidak selamanya suatu kerajaan yang kuat, yang menguasai hampir setengah dunia, itu tetap menjadi sebuah kerajaan yang kuat selamanya. Pasti akan ada akhirnya. Nah, kita ambil pelajaran di sini bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal yang lain, maka tidak akan ada yang mampu untuk mencegahnya. Nah, dan kita bisa ambil pelajaran di sini akibat salah satu sebab dari perpecahnya atau melemahnya Daulah Umayyah adalah ketidakfasihannya para pembesar-pembesar mereka dalam mengatur agama. Benar kata Imam Bukhari, yang mana beliau mengatakan dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab dalam Sahih Bukhari ada namanya satu bab, namanya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum dia berkata maupun beramal. Nah, salah satu penyebabnya adalah kemarin sudah kita review sejenak. Terpecahnya Daulah Umayyah ini, terpecahnya kaum muslimin secara umum itu karena cara pemilihan khalifah yang salah. Kaum muslimin bertentangan atau berselisih tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang khalifah. Tatkala Daulah Umayyah melakukan pemilihan khalifah, mereka melakukannya dengan cara mewariskan kekuasaan, yang mana dimulai pada saat zamannya Khalifahan Yazid bin Muawiyah, yang mana Yazid bin Muawiyah ini mendapatkan kekuasaan setelah Muawiyah bin Abi Sufyan mewasiatkan rakyatnya dan juga seluruh kaum muslimin semuanya untuk membaiat anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Muawiyah sendiri pada saat itu tentu banyak yang dia pertimbangkan radhiyallahu anhu, yang mana pada situ masih zaman-zaman fitnah, zaman-zaman perpecahan di kaum muslimin. Maka dalam menghindari perpecahan tersebut, Muawiyah berijtihad untuk mewariskan kekuasaannya kepada anaknya agar tidak terjadi perebutan kekuasaan. Nah, walaupun sistem seperti itu bukanlah sistem yang diketahui oleh para salaf terdahulu. Dan salah satu kelompok yang menentang adanya sistem pewarisan adalah kelompok dari suku yang lain atau dari nasab yang lain yang mereka mengaku, mereka mengaku lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan kekhalifahan daripada Daulah Umayyah. Daulah Umayyah, kalau kalian masih ingat, Daulah Umayyah itu berasal dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Muawiyah bin Abi Sufyan itu, kita lihat dulu ya, kita flashback dulu ke silsilah pohon keluarga itu, karena ini sangat penting saya kira. Jadi kita balik dulu ya. Sampai lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini bahwasanya khalifah yang pertama kali
Nah, itu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nah, maka seluruh khalifah yang berada menguasai Daulah Umayyah itu berasal dari Bani Umayyah, anak-anaknya Umayyah. Nah, dan kelompok yang mengatakan bahwasanya mereka itu Bani Umayyah itu tidak lebih berhak daripada Bani yang lain untuk mendapatkan kekhalifahan itu adalah kelompok atau kelompoknya dari Bani Abbasiyah. Siapa Abbasiyah? Abbasiyah ini menisbatkan kepada paman Rasulullah SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf. Nah, mungkin secara kita lihat secara garis nasabnya ini, mereka mengatakan bahwasanya klan Al-Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, anak-anaknya dari keturunan Al-Abbas, itu lebih diutamakan daripada enam anak-anaknya dari Umayyah. Kenapa? Karena Abbas itu dia lebih dekat nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini statement yang benar secara nasab. Nah, tetapi karena kekhalifahan itu sudah terjadi dan pemerintahan sudah terbentuk, maka wajib bagi kita untuk taat dan patuh kepada pemerintah yang sah. Nah, karena pada saat itu, Naam Al-Hasan sudah menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan jadilah Muawiyah itu Naam berhak untuk menyandang khalifah beserta dengan keluarga atau klan-klan atau anak-anaknya yang selanjutnya. Meskipun pemilihan khalifahannya itu diselisih sebagian dari kaum muslimin. Nah, kita masuk lagi ke awal mula Daulah Abbasiyah. Nah, akhirnya Daulah Abbasiyah ini atau yang kita kenal dengan klannya Abbas, Al-Abbas ini, nah, mereka itu mempunyai gerakan ya. Mereka membuat gerakan. Ketika mereka melihat bahwasanya Bani Umayyah ini sudah melemah, mereka membuat suatu gerakan yang mana gerakan tersebut mereka himpun di suatu daerah yang bernama Khorasan. Nah, di mana? Di Khorasan ya. Nah, dan orang yang pertama kali untuk menggabungkan Daulah Abbasiyah untuk memberikan perlawanan kepada Daulah Umayyah adalah seorang yang bernama Naam Muhammad bin Ali bin Abdullah Al-Abbas Al-Qurashi. Naam, yang mana beliau nanti akan menjadi daulah atau khalifah yang pertama dalam Daulah Abbasiyah. Nah, mana tadi? Naam. Berdirinya Daulah Abbasiyah. Naam, Umayyun menghadapi pertentangan dari kelompok Alawiyun dan Abbasiyun, yaitu orang-orang yang berpendapat bahwa mereka lebih berhak mendapat kekhalifahan kaum muslimin dibandingkan dengan Umayyun karena kedekatan mereka sebagai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Nah, secara kasat mata memang ini benar ya, terlihat benar. Nah, tapi benar di situ bukan berarti harus memberontak kepada pemerintah. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Nah, Abbasiyun berhasil dalam seruan mereka untuk menentang kekuasaan Umawi. Nah, dan mereka ini pos pertama mereka berada di wilayah Khorasan atau di sekitar daerah Yordania ya, negeri Syam. Nah, sebenarnya ada sedikit propaganda di dalam berdirinya Daulah Umayyah atau Daulah Abbasiyah, yaitu ketika adanya gerakan Abbasiyah yang berupa isu-isu tentang terbunuhnya atau meninggalnya seorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad. Nah,
Abdullah bin Muhammad atau Abdul Hashim melakukan kunjungan ke Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ini singkat cerita gitu. Ini sebelum berdirinya Daulah Abbasiyah. Khalifah berkedatangan tamu yang mana Abdullah bin Muhammad ini adalah salah satu dari klannya Naam Abbasiyah. Ketika setelah kunjungan tersebut, Abdul Hashim ini, Abdullah bin Muhammad ini jatuh sakit. Dan dengan sakitnya itu, Abdullah bin Muhammad meninggal dunia. Maka tersebar isu bahwa Khalifah Sulaiman telah meracuni Abdullah bin Muhammad. Nah, kemudian sebelum Abdul Hashim meninggal ini, beliau mengatakan kepada keponakannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Inilah yang akan menjadi khalifah yang pertama dalam Daulah Abbasiyah. Nah, dia mengatakan kepada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini bahwasanya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini telah meracuninya karena setelah dia pulang dari kunjungannya, dia merasakan sakit dan dia merasa bahwasanya ajalnya sudah dekat. Maka setelah meninggalnya Abdullah bin Muhammad dan Muhammad bin Ali bin Abdullah telah mendengar dari cerita dari pamannya tersebut, maka Muhammad bin Ali ini ingin melancarkan serangan untuk membalas kematian dari pamannya ini. Nah, tetapi isu ini sebenarnya juga bukan 100% benar. Mungkin saja ini hoax. Mungkin. Nah, wallahu alam bisawab. Yang jelas gerakan Abbasiyah ini sudah muncul sebelum adanya peristiwa kematian Abdul Hashim. Adapun peristiwa kematian Abdul Hashim ini adalah mungkin itu adalah sebagai pemantik bara api dari klannya Bani Abbasiyah. Nah, maka mulailah gerakan Abbasiyah itu direncanakan di bawah pimpinan yang bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian Muhammad bin Ali tadi memilih tempat yaitu Kufah dan Khorasan sebagai tempat untuk starting point ya. Di sini maksudnya tempat pertama kali mereka mengumpulkan propaganda, mengumpulkan massa untuk melakukan propaganda terhadap Bani Umayyah. Nah, kenapa kok dipilih Kufah dan juga Khorasan? Yang pertama, karena mayoritas orang yang dendam kepada Bani Umayyah itu berasal dari Kufah. Mereka tinggal dari Kufah. Dan Khorasan juga terletak di timur Daulah Bani Umayyah. Nah, apabila terjadi situasi yang goncang, situasi yang tidak diinginkan oleh Muhammad bin Ali, maka beliau atau Muhammad bin Ali ini bisa melarikan diri ke negara tetangga yaitu Turki. Yang mana pada saat itu Turki masih berada dalam kekuasaannya Romawi. Nah, saya kira itu dulu ya sebagai pendahuluan Daulah Abbasiyah. Aku lo lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.